Hai teman-teman semua, welcome back to ML Channel. Hari ini kita akan melanjutkan cerita dari novel Tragedy of Prewedding, di mana di episode sebelumnya sudah dijelaskan tentang tugas Riko sebagai seorang montir on-call di hari itu, yang akan segera bergegas menuju lokasi di mana kliennya sudah menunggu. Ia pun dibuat terkejut saat sosok Adnan tiba-tiba datang dan memberitahu bahwa klien yang akan ditemui oleh Riko tak lain adalah Citra. Lalu, apa yang akan terjadi berikutnya? Sepertinya akan semakin menegangkan dan semakin menarik. Tonton terus kelanjutan ceritanya ya. Sebelum mendengarkan episode selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Nyalakan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update video berikutnya. Selamat menonton! Episode 28, Seperti Tak Asing. Sementara itu Riko terus melajukan motornya. Adnan benar, mendekati kawasan hutan, hujan pun mulai mengguyur daerah tersebut, membuat Riko harus lebih berhati-hati mengendarai kendaraannya. Karena kondisi jalan raya yang terbilang cukup licin juga hujan yang begitu deras, membuat pandangan mata menjadi terhalang dengan kabut-kabut putih. Dalam hati lelaki itu terkadang merasa kasihan dengan dirinya sendiri. Demi mencari sesuap nasi, ia harus rela kedinginan karena terguyur hujan, atau terkadang kepanasan di bawah terik matahari. Sebuah pekerjaan yang harus mengenyampingkan ego juga gengsinya, demi menyambung kehidupan di masa depan. Enak jadi orang kaya mah, sekolah tinggi, berpendidikan, dikasih modal sama orang tua, atau ada koneksi dari keluarga dan saudara, udah bisa dapat kerjaan yang enak dan gaji besar, terus jadi orang sukses dengan mudah. Lain ceritanya sama nasib gue ini, udah miskin, bodoh, sebatang kara lagi. Riko terus bergumam selama dalam perjalanan. Sesekali ia terkekeh menertawai nasib dirinya, meski begitu ia tetap menikmati kehidupannya ini. Terbesit dalam benaknya teringat dengan janji imbalan yang akan diberikan oleh Adnan. Tetapi baginya sebanyak apapun uang, pasti akan habis juga termakan oleh waktu. Jika tak bisa mengelolanya dengan baik, maka tentu tidak akan menyisakan apa-apa. Keterampilan yang dimiliki oleh Riko hanya sebatas mengenai otomotif saja. Itu pun ia dapatkan dari hasil pelatihan bekerja sebelum terkontrak di tempat ia bekerja saat ini. Tapi dengan begitu, dalam dirinya masih terdapat sebuah semangat untuk bisa memperbaiki keadaan hidupnya. Bahkan jika memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan lebih baik, ia pasti lebih memilih untuk meninggalkan pekerjaan montir ini dan membuka usaha atau apapun itu yang jauh lebih layak dibandingkan harus menjadi pesuruh. Tak lama kemudian, Riko mulai memasuki kawasan hutan pinus itu. Ternyata sesampainya di sana, hujan pun mulai mereda, membuat ia bisa bernapas dengan lega. Mengingat jalanan untuk menuju titik lokasi kliennya ini banyak dipenuhi dengan genangan air yang begitu kotor. Sesekali ia harus lebih berhati-hati untuk menghindari lubang-lubang di aspal yang sudah rusak tersebut. Sampai tiba ia tepat di titik lokasi kliennya itu. Riko memastikan kembali bahwa mobil yang berhenti di tepi jalan itu benar-benar milik kliennya. Ia kemudian mencocokkan kembali plat mobil juga jenisnya yang sebelumnya sudah tertulis di sebuah kertas. Ia pun membuka ponselnya dan mengelapnya dengan sweater yang ia kenakan di balik jas hujannya. Melihat kembali foto mobil klien yang dikirimkan oleh bosnya, ia mengangguk mantap saat semuanya sudah tepat ia cocokkan. Kemudian ia menghubungi nomor klien yang bernama Citra tersebut. Tunggu dulu, apa benar perempuan pemilik mobil itu adalah Citra calon istrinya Adnan itu? Gumam Riko sebelum ia menghubungi nomor itu. Teringat dengan ucapan sosok Adnan beberapa waktu lalu, ia pun menoleh ke berbagai arah dan tak melihat kehadiran sosok teman barunya itu. Ah, sudahlah, benar atau bukan yang jelas gue harus segera menyelesaikan pekerjaan gue ini. Riko kemudian langsung menekan tombol panggilan dan langsung terhubung dengan nomor tersebut. Halo, sahut seorang perempuan di seberang telepon. Halo mbak, saya petugas bengkel mobil Fuzura. Sekarang saya ada di belakang mobil berplat D0209ABT. Benar itu mobil Simbanya? Tanya Riko. Oh iya benar mas, sebentar saya keluar dulu ya. Tak lama kemudian perempuan tersebut keluar dari mobil dan langsung menoleh ke arah belakang. Tersenyum ke arah Riko yang masih mengenakan helm serta jas hujannya. Riko menelan saliva dengan berat. Matanya melebar manakala melihat perempuan cantik itu benar-benar Citra, seorang gadis yang pernah ia selamatkan saat hendak mengakhiri hidupnya malam itu.
Degup jantungnya tiba-tiba menjadi tak karuan. Sontak teringat Adnan yang merupakan kekasih dari gadis itu. Ia pun terheran mengapa bisa Citra ada di tempat ini, sedangkan terakhir kali yang ia ingat adalah gadis itu masih terbaring lemah di rumah sakit. "Mas," panggil Citra yang entah sejak kapan sudah berada tepat di sebelah Riko, menatap lelaki itu yang malah termenung dengan tatapan kosong. Satu tepukan di bahunya berhasil membuat Riko terkesiap dan mengerjapkan mata. Iya mbak." Riko kemudian melepas helm dan jas hujannya, kemudian beranjak dari sepeda motornya dan berjalan menuju mobil Citra. "Saya izin cek keadaan mesin mobilnya dulu ya mbak," katanya yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Citra. Ya Tuhan, ternyata dia beneran si Citra. Adnan ternyata bener. Tapi apa dia udah sembuh? Perasaan terakhir lihat keadaannya masih sangat memprihatinkan. Tapi dia inget gak ya waktu gue nyelamatin dia malam itu? Riko terus bergumam dan sesekali melirik ke arah gadis itu yang sedang menilik-nilik ke arah penjuru hutan itu. Tampak seperti gelisah mencari-cari sesuatu. Tapi Riko tetap fokus pada tugasnya dan melanjutkan memeriksa bagian demi bagian mesin mobil itu. Setelah menemukan permasalahannya, kemudian Riko bergegas kembali ke arah motornya dan mengambil peralatan untuk menservis mobil. Tatapannya kembali menilik ke arah Citra yang tampaknya melamun menatap ke arah hutan pinus, yang hanya berjarak sekitar 200 meter dari tempat mereka berada saat ini. Ia pun paham apa yang tengah dirasakan oleh gadis itu, mengingat ucapan Adnan yang mengatakan bahwa tujuan Citra mendatangi tempat ini semata-mata karena keyakinan hatinya untuk mencari kebenaran atas kematian kekasihnya. Dalam benak lelaki itu rasanya ingin sekali memberitahukan hal yang sebenarnya pada gadis itu. Tetapi Adnan selalu mengatakan bahwa tak akan mudah dipercaya jika ia mengungkap semuanya dalam keadaan seperti ini. Terlebih gadis itu yang mungkin saja tak mengingat siapa yang telah menyelamatkannya malam itu. Apalagi jika teringat dengan kejadian di rumah sakit saat Adnan tiba-tiba merasuki raga Riko, membuat gadis itu mendekapnya dengan sangat erat, mengira ia adalah Adnan. Terkadang jika teringat itu, ada sebuah desiran dalam hati lelaki itu yang kemudian ia tepis berkali-kali. Mikir apaan sih gua? Fokus Riko, fokus kerja. Riko menarik napas dalam dan mengembuskan perlahan, kemudian melangkah ke arah Citra untuk memberitahukan masalah apa yang terdapat dalam mobilnya. "Permisi mbak," panggil Riko, membuat Citra langsung mengerjapkan mata dan menoleh ke arah montir itu. "Iya mas," sahutnya. "Tadi saya sudah mengecek keadaan mesinnya. Memang ada beberapa komponennya yang sudah rusak. Itulah yang membuat mobil jadi mati mendadak," papa Riko, membuat Citra membuang napas perlahan. "Ya udah, kerjakan saja mas." "Oh iya, kira-kira berapa lama buat benerin mobilnya?" tanya Citra. "Dilihat dari kerusakannya sih, mungkin membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 30 menitan lah," kata Riko yang dibalas anggukan kepala oleh Citra. "Oke, silakan mas." Citra membiarkan lelaki itu langsung menjalankan tugasnya. Sementara itu, tatapan matanya masih terus tertuju pada montir yang memiliki rupa terbilang cukup tampan itu. Alisnya mengerut dan seperti tak asing melihat wajah lelaki yang sedang sibuk mengotak-atik mobilnya. "Kayak pernah lihat, tapi di mana ya?" Citra bergumam, benaknya terus sibuk mengingat-ingat siapa lelaki itu. Kemudian kepingan ingatan mengenai sungai dan jembatan pun mulai berkelebatan dalam benaknya. Perlahan mengingat bagaimana momen ia hendak terjun bebas kala itu, sebelum akhirnya ada seseorang yang berhasil menghalaunya. Ya, orang itu. Dia yang menarik tanganku dari tepi jembatan itu kah? Pikir Citra. Dadanya pun berdebar tak karuan. Semakin lekat ingatan malam itu. Kemudian teringat pula gambaran saat ia hendak melarikan diri dari rumah sakit dan kembali melihat lelaki yang sama. Tak lama aura kebersamaannya dengan Adnan pun seperti nyata ada dalam diri lelaki itu. Teringat suara Adnan dan dekapan yang hangat hari itu membuat Citra hampir tak mempercayai hal ini. Apa dia orangnya? Lelaki yang sama sewaktu di jembatan juga di rumah sakit itu. Tapi bagaimana bisa dia menyebut-nyebut nama Mas Adnan? Citra semakin gelisah, matanya memicing ke arah Riko. Daripada menerka-nerka, ia memilih untuk menghampiri lelaki itu dan menanyakan perihal yang mengganggu perasaan dan pikirannya saat ini. "Permisi mas." Citra menghampiri Riko yang masih sibuk berkutik dengan pekerjaannya.
"Iya mbak," sahutnya. Citra menarik napas dalam. Ada rasa tidak yakin tapi rasa penasaran justru sangat mendominasi. "Boleh tahu nama masnya siapa?" tanyanya dengan raut wajah yang sedikit gugup. Pertanyaan itu sontak membuat tangan gesit lelaki itu berhenti sejenak dari aktivitasnya dan mengerlingkan mata. "Nama saya Riko." Cukup singkat, kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya. Citra tersenyum tipis dan mengangguk. "Saya kok kayak nggak asing ya sama muka Mas Riko? Apa sebelumnya kita udah pernah ketemu ya?" tanya Citra yang terus penasaran. Riko pun semakin gugup. Ia masih bingung harus berkata apa. Jika berbohong, ia takut akan menjadi masalah di kemudian hari. Tapi jika dia berkata jujur kalau ia memang mengetahui Citra sejak malam mengerikan itu, khawatir membuat gadis itu kembali bersedih. "Halo, kok bengong sih mas?" tegur Citra yang membuat Riko kembali mengerjapkan mata. Iya, saya sebenarnya memang pernah melihat Mbak Citra," sahut Riko pelan. Kemudian tak sengaja menoleh ke arah kanannya dan melihat sosok Adnan tiba-tiba hadir di tempat itu. Dengan sorot wajah yang seolah membiarkan ia untuk berkata jujur pada gadis di hadapannya.